Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ehm, saya Anissa Nadia. Nah, sekarang kita langsung ke soal ya. Di sini yaitu problem piutang. Nah, problem piutang di sini ada 3 sheet, yaitu ada sales jurnal, bukti bayar, dan engine. Nah, sales jurnal ini di sini ada piutang yang masuk. Ada banyak transaksi, terus ada bukti bayar. Ini yaitu piutang yang sudah dibayarkan, dan aging yaitu ketentuan untuk uncollectible. Nah, pertama kita kerjain dulu ini sheet yang kosong. Nah, untuk mendapatkan tanggal jual kita bisa dapat dari sheet sales jurnal ini. Nah, gimana caranya kita ambil? Itu kita bisa pakai VLOOKUP dengan key-nya adalah nomor invoice, karena dari 2 sheet itu nomor invoice lah hanya data nomor invoice yang sama. Nah, di sini kita benerin dulu tanggal bayarnya. Tanggal bayarnya jadi shorted. Nah, oke, Nah, karena primary key-nya adalah nomor invoice dan yang mau kita ambil tanggal jual, ini nggak bisa karena key itu harus di sebelah kiri dari data yang kita harus ambil. Oke, maka dari itu kita harus pilih dulu. Oke, nah sekarang kita define name agar mempermudah. Kita namakan define name, kita namakan tanggal jual. Oke. Nah, yang kita ambil itu tanggal jual. Berarti kita ambil dari, kita hitung dari awal 1, 2. Berarti key yang nanti kita masukin itu nomor 2. Kita masukin rumusnya. VLOOKUP, kunci kita adalah nomor invoice. Cari nomor invoice ini di dalam sheet yang tadi, itu tanggal jual. Kodenya tadi nomor 2 dan kita masukin false. Enter. Nah, kenapa di sini desimal? Ini karena formatnya masih belum ada. Sekarang kita ubah. Tidak, selesai. Nah, sekarang untuk membuat uncollectible aging schedule, kita harus cari tahu dulu mana sih piutang yang udah dibayar, mana yang belum. Nah, yaitu dengan cara membandingkan sales jurnal dan bukti bayar. Pertama, kita bisa pindahin dulu. Kita copy dulu sheetnya, kita buat, kita namain ledger. Udah, ini kita hapus. Nah, invoice sama kita. Nah, ini debit dan kreditnya kita hapus. Nah, untuk kredit ini sama seperti yang tadi, kita menggunakan VLOOKUP, yaitu dari sheet bukti pembayaran. Nah, kuncinya apa? Kuncinya kita menggunakan nomor invoice. Kita buka sheet bukti pembayaran, kuncinya nomor invoice, yang kita ambil kreditnya, terus kita blok, kita define name. Define name, kita namakan pembayaran. Oke. Nah, kita cari tahu nomornya. Yang kuncinya adalah nomor invoice dan yang kita cari adalah kredit. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu artinya kuncinya adalah 6. Kita masukkan rumusnya. VLOOKUP, carilah nomor invoice ini di dalam range pembayaran dengan ambil kolom ke, jadi kolom berapa ya? Kolom ke 6. False. Nah, ini keluar kredit sebesar pembayarannya. Nah, sekarang kita filter. Nah, di filter ini kita lihat ada yang NA. NA ini maksudnya apa sih? NA itu artinya tidak
untuk invoice tertentu tidak terdapat pembayaran, tidak ada kreditnya, artinya belum dilunasi. Nah, sekarang kita hitung saldo akhir. Saldo akhirnya yaitu gampang dengan saldo awal dikurangi dengan pembayaran 0. Nah, kita lihat dari filter di sini ada strip dan NA. Nah, strip ini artinya untuk invoice tersebut sudah dilakukan pelunasan. Sedangkan NA itu, kenapa NA? Ini dikarenakan kredit tadi yang NA, maka hasilnya NA. Untuk itu kita antisipasi dengan rumus Yufna jika sheet I2 itu NA, kita anggap itu sebagai 0. Kita lihat, udah benar ya. Di sini udah nggak ada NA. Nah, di sini keluar angka, ini artinya ada piutang yang belum dilunasi. Sekarang kita buat keterangan. Iya. Ya, saldo akhir sama dengan 0, itu artinya ia sudah lunas. Jika belum, itu artinya belum lunas. Nah, di sini kita ketahuan nih, ada yang belum lunas sama lunas. Nah, untuk membuat uncollectible, kita hanya mengumpulkan yang belum lunas. Oke, udah muncul ya yang belum lunas. Nah, sekarang untuk menentukan agingnya atau jenis collectionnya, kita harus tahu dulu nih piutangnya outstandingnya berapa lama. Itu kita buat cut-off-nya tanggal 31 Desember 2001. Terus kita hitung berapa lama outstandingnya, itu menggunakan days. Itu berapa lama sih jarak antara tanggal jual start date-nya dengan end date-nya. Itu tanggal keluar angka di sini. Kita manual aja ya, bisa. Di sini error. Kenapa error? Karena rumusnya di sini tanggal 31 Desember 2001 ini harusnya kita absolutkan menggunakan F. Karena hanya sheet itu yang digunakan. Kita short ke bawah. Nah, udah keluar standingnya. Sekarang kita tentuin collectionnya. Nah, collectionnya ini ada di sheet aging. Sini ada peraturannya 60 hari, maka dia call 1, call 2, call 3, call 4, call 5. Itu peraturannya 60 hari, 100, 200, 300, dan 301. Sekarang kita buat ya. Collection menggunakan rumus gap. If jika outstandingnya kurang dari sama dengan 60, maka kita kategorikan sebagai call 1. If jika outstandingnya kurang dari 100, maka kita kategorikan sebagai call 2. If outstandingnya kurang dari 200, maka kita kategorikan sebagai call 3. Jika outstandingnya kurang dari sama dengan 300, maka kita kategorikan sebagai call 4. Sisanya kita tulis sebagai call 5. Terus keluar jenisnya. Nah, setelah itu kita tentuin deh rate-nya, rate pengisihannya. Seperti yang tadi udah ada di aging. Sini kalau call 1
adalah O1, maka dia 0%. If collection-nya adalah O2, maka dia 10%. If ia adalah collection 3, maka ia 25%. If dia adalah call 4, maka dia adalah 50%. Nah, sisanya 95%. Udah, enter. Nah, keluar deretnya. Tarik ya sampai bawah. Nah, kita jadiin persen. Oke, rate-nya udah, sekarang gampang, kita tinggal itu uncollectible. Nah, yang tak tertagi gimana sih? Ini mudah banget, yaitu dengan mengalihkan saldo akhir dengan rate-nya. Oke, ketemu. Kita short ke bawah. Terakhir kita buat pivot table-nya. Nah, kita arahin pointer ke ujung, terus insert, klik pivot table. Nah, pertama kita buat pivot table mengenai uncollectible. Itu klik kode customer, nomor invoice, collection-nya di kolom, dan yang terakhir uncollectible. Nah, untuk filter kita menggunakan keterangan yang lunas dan lunas. Nah, ini masih count nih, ini harus diganti jadi sum. Oke. Nah, ini muncul. Nah, ini kita munculin ya untuk belum lunas aja. Oke. Nah, inilah pivot untuk yang uncollectible. Nah, sekarang kita munculin pivot yang terakhir, yaitu pivot saldo per customer. Masukin customer, saldo akhir, uncollectible, dan yang terakhir net realizable-nya. Nah, uncollectible-nya kita ganti lagi jadi sum. Oke. Dan yang terakhir net realizable-nya juga kita ganti sum. Oke. Inilah saldo piutang per customer. Ada A, B, saldo akhir dikurangi uncollectible dan realizable. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.